Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi terkait kelompok kami yang dijadikan menjadi laporan individu yang akan diupload ke YouTube, teman-teman. Di sini kami mengobservasi terkait KPJ, yaitu kelompok pengamen jalanan yang bertempatkan di Bundaran Cibiru. Ya, itu adalah tempat yang tidak asing bagi teman-teman. Dari latar belakang KPJ ini, mereka berdiri pada tahun 2018 silam. Nah, terdirinya KPJ ini karena mungkin bisa dibilang dari ketimpangan sosial yang mereka susah untuk mencari kerja, teman-teman. Dan tiada lain untuk jalan terakhir, akhirnya mereka turun ke jalan untuk menafkahi keluarganya. Tapi untuk sekarang ini komunitas ini cukup berkembang ternyata di jalanan. Tidak hanya 1-2 orang, namun kami menemukan beberapa pengamen jalanan di Cibiru yang begitu banyak. Setelah kami mengobrol panjang terkait kondisi kehidupan jalanan dan konflik apa yang mereka alami selama mengamen. Nah, dalam segi tatanan sosial, komunitas pengamen jalanan Cibiru ini mereka tidak bergantung kepada organisasi maupun ranah-ranah formal apapun itu. Tapi mereka sering mengadakan bakti sosial dan lain-lain dalam kegiatan kemasyarakatan. Seperti mereka bilang itu ke panti asuhan, terus ke panti jompo. Katanya daerah sini ada sih, di Manis Atas. Jadi mereka bergerak dalam lingkungan sosial saja, teman-teman. Dari awal kegiatan mereka itu dimulai dari subuh, yang bertempatkan ke pasar, biasanya ke pasar Ujung Berung, terus ke pasar Gede Bage. Nah, tapi mereka tuh mempunyai titik kumpulnya, yaitu di Bundaran Cibiru. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka mengamen untuk memenuhi ekonomi kehidupan sehari-hari. Ya, dalam artian untuk menafkahi keluarganya serta kerabat-kerabatnya. Hal yang paling membahagiakan bagi mereka itu adalah ketika kekeluargaan itu, karena pengamen ini, KPJ ini yang di Cibiru, basisnya tuh kekeluargaan. Jadi bukan sistem yang mereka gunakan itu seperti sistem kerja, di mana kondisi sosial di situ bekerja. Sehingga ketika mereka mengamen itu bergiliran, tidak terus-terusan satu orang saja, tetapi menunggu shift sesuai mobil yang mengantri di depan tempat berkumpul mereka lah. Lebih spesifiknya tempat istirahat mereka di Bundaran. Dan dulu katanya mereka itu suka ada kolaborasi dengan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati bersama jurusan syariah dan hukum yang mempunyai sayap jurusannya yaitu gladiator. Nah, mereka sering berkolaborasi dalam keadaan bakti sosial. Namun, yang disayangkan oleh mereka kepada mahasiswa sekarang itu tidak terlalu respect kepada orang-orang yang hidup di jalanan. Sehingga terjadi kesenjangan sosial, teman-teman. Mahasiswa begitu amat cuek terhadap kondisi mereka di jalanan. Sedangkan
pengamen ini mengharapkan bahwa mereka itu bisa tetap bekerja sama dan merangkul dalam konteks sosial. Itu menjadi salah satu problematik juga bagi pengamen juga mahasiswa ya, karena sebenarnya kita tuh sama manusia, tidak bisa menutup kemungkinan kita tidak melihat mereka yang hidupnya di jalan atau eh, ekonominya bisa dibilang kurang mumpuni untuk memenuhi keluarganya sendiri, bahkan pendidikan pun mereka bisa dibilang kurang dalam segi pembiayaan. Nah, mereka bilang bahwa problem di jalanan itu seringkali terjadi atau disebabkan oleh komunitas pengamen yang tidak kenal gitu, yang sering bergesekan dengan anak pang komunitas lainnya, karena mereka bilang mereka mengamen itu dengan murni, tidak dengan mabuk, tidak hanya tepuk tangan doang, tapi mereka bilang menjual seni, berarti menjual irama petikan gitarnya bersama suara emasnya, begitu teman-teman. Nah, sebegitu banyaknya problem mereka yang dialami di jalanan itu cukup problematik ya. Problem yang dialami mereka itu tidak mungkin bisa dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang, ujarnya begitu. Nah, namun saya dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kita hidup di tatanan sosial yang sama, di negara yang sama, bahkan di satu daerah yang sama. Mungkin segitu inti daripada observasi kelompok kita. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.